Ke Pak Dodi, soal kuota haji ini sendiri memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 soal penyelenggaraan ibadah haji umroh yang mana khusus di 8% dan reguler itu di 92% begitu. Publik juga tahu bahwa keputusan seperti ini diambil tidak oleh satu orang saja begitu ya, ada sistem, ada struktur, ada banyak pihak yang terlibat di dalam ini sebenarnya. Apakah bahwa tanggung jawab ini seharusnya kolektif? Kenapa akhirnya Pak Yakut ini yang menjadi sorotan aktor utama di dalam kasus ini? Jadi sebelum ke sana kita mesti paham, tadi sudah dijelaskan bahwa mengenai kuota tambahan ini tidak diatur secara khusus. Maka timbul multi interpretasi. Bisa saja kemudian diinterpretasikan bahwa tidak boleh 928, harus 100% reguler, bisa juga begitu. Tetapi kalau kita lihat di peraturan penyelenggaraan haji, undang-undang, itu diberikan hak diskresi juga kepada menteri. Menteri menetapkan kuota. Artinya bahwa dalam penentuan kuota, menteri memiliki hak diskresi. Nah, kalau kita melihat apakah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak di dalam penentuan diskresi ini, maka kita harus periksa apakah pelaksanaan pengambilan keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan proses tata laksana organisasi. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa adanya suatu proses pembatalan pra peradilan itu sudah terbukti pidana. Ini mungkin mesti dikoreksi bahwa penyidik memiliki dua alat bukti permulaan. Jadi dua alat bukti permulaan, bukan menyatakan ada pidana. Ada dua bukti alat permulaan yang harus diuji di pengadilan. Ya. Nah, penetapan tersangka juga kan azas praduga tidak bersalah. Makanya kami juga tidak kemudian seuzon berpikiran negatif. Itu adalah kewenangan KPK. Tapi publik harus mengetahui ya, karena hal ini sangat penting ya. Penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena ini sudah menjadi norma pedoman daripada setiap penyelenggara negara dalam mengambil keputusan. Ini harus diperhatikan sebagai yang utama. Ultimum remediumnya harus Undang-Undang Administrasi Negara dulu. Dilihat apakah sudah dilaksanakan AUPB-nya. Nah, jadi tidak bisa kemudian, tadi juga sudah dijelaskan, dilihat dulu ada perbuatan melawan hukum nggak di dalam pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Negara. Kalau ada perbuatan melawan hukum, apakah konteksnya administrasi? Kalau konteksnya administrasi jelas diatur dalam sanksi-sanksi. Ya. Kalau konteksnya pidana, dia langsung nyebrang ke pidana. Nah, konteks pidana ini kan jelas di dalam penyelenggaraan kenegaraan itu 3, Pak. 1. Ya Pak, melakukan pemerasan, meminta uang, ya Pak, artinya dia menekan seseorang untuk membayar dengan kekuasaannya, kemudian menyuap, ya Pak, atau menerima hadiah, menerima dana, ya boleh penyelenggara negara menerima dana, tapi dalam waktu tertentu 30 hari dia harus lapor. Sepanjang dia kemudian dia menerima dana, dia lapor 30 hari, maka sesuai dengan norma tidak ada gratifikasi di sana. Artinya tidak ada mens rea di sana. Seperti itu. Jadi pelaksanaan apa yang dilakukan oleh Pak Yakut, kalau dia melaksanakan Undang-Undang Administrasi Negara, ini sebagai test case. Apakah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, tanggung jawab administrasi ini masih memberikan perlindungan hukum? Karena jelas dibuatnya Undang-Undang 30 2014 itu untuk melindungi masyarakat dan penyelenggara negara agar memiliki kepastian hukum. Saya setuju.